Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita mau angkat tangan kita mau lambaikan tangan kita, sambut Roh Kudus di tempat ini. Kita mau berikan tepuk tangan untuk kita menyambut Roh Kudus hadir di tempat ini. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah untuk Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak atas kuasa yang selalu Engkau berikan bagi kami Tuhan. Bapak beri keberanian bagi kami Bapak. Untuk kami semakin lebih lagi membawa nama-Mu Tuhan. Untuk semakin lebih lagi dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan di atas segalanya. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini janji kami di hadapan-Mu, kami mengikut Engkau seumur hidup kami Bapa. Ini komitmen kami Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Sebab hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau serahkan Tuhan segenap hati kami, segenap roh kami, segenap jiwa kami Tuhan. Tubuh kami Bapa. Mengikut-Mu seumur hidup kami itu menjadi komitmen kami Bapa. Itu bukan pilihan bagi kami Tuhan, namun itu keharusan bagi kami Bapa. Untuk kamu semakin taat dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati kami di hadapan-Mu. Ku bawa hatiku, yes, penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus. Angkat tanganmu, katakan bagi Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang. Sekali lagi sambut Roh Kudus dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dengan mantap katakan bagi Tuhan. Semua karena anugerah. Satu-satunya hanya karena anugerah. Hari ini ada. Amin Yesus. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Akui di hadapan Tuhan. Ku bawa hatiku, yes, penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus. Angkat tanganmu, angkat hatimu bagi Tuhan, katakan. Mengikut Yesus, amin. Itulah kesukaan hati Yesusku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
Bapak, Engkau tahu ini pengakuan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini pengakuan yang bukan main-main Tuhan. Kami katakan Bapak, seumur hidup kami mengikut Engkau Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Bapak. Sebab kami semakin merasakan saat kami mengiring Engkau, itulah kekuatan hidup kami berada Tuhan. Itulah kekuatan kami terbentuk Bapa. Itulah kesukaan hati kami Tuhan. Di saat tidak ada satupun Tuhan pribadi yang mampu untuk memberikan sukacita bagi kami. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya pribadi yang memberikan sukacita bagi kami. Yaralamaya sikararapaya sikaralamo. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yaralamaya sikaralapaya se. Sembah semakin lebih lagi, sembah semakin lebih lagi, sembah Dia, tinggikan namanya, agungkan namanya, agungkan namanya, tinggikan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara bawa hatimu semakin lebih sembah Dia, oh sembah Dia, sembah Dia. Sebab Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan. Yesus Kristus Tuhan, segalanya bagi kami. Semakin lebih lagi bawa hatimu, semakin serius bawa hatimu. Keralamaya sikaralamaya sikaralambo. Jangan berdiam diri di tempat ini. Jangan berdiam diri di tempat ini. Jangan biarkan ibadah kita sia-sia di hadapan Tuhan. Jangan biarkan ibadah kita sia-sia di hadapan Tuhan. Yaralamaya sikaralamaya si. Yaralamaya se. Yaralamaya sikaralamo. Terus bawa hati kita. Terus Yaralamaya sikaralamaya sikaralamo ya se. Yang bisa berbahasa roh, bawa bahasamu di hadapan Tuhan, bawa hatimu di bawah Tuhan, bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Syaralabaya sikaralabaya se, syararapapapaya sikaralabaya sikaralabaya se. Bapa, kami rindu Tuhan kuasa-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Rapaya sikara lamoya se. Semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku, mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mengikut Yesus. Kiara lamaya se. Kiara rapaya sikara lamaya syakara rama. Terima kasih Tuhan. Kehendaknya di hidupku mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan. Jadikanku hamba yang berkenan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kiara lamaya sikara lama. Mari katakan di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Yes. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Yesus, beri keberanian bagi kami. Ucapkan dengan sepenuh hatimu bagi Tuhan. Taruhlah roh yang rela Keberanian bagi kami Bapa. dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari minta di hadapan Tuhan, saudara katakan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang terbelah, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hatimu Yesus. Katakan bagi Tuhan. Oh, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan. Beri Bapa, keberanian bagi kami. ajar kami menyenangkan hatimu Tuhan. Dalam rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Kami selalu ingin menyenangkan pribadi-Mu Tuhan. Utuslah kami, bawalah kami dengan keberanian daripada Engkau untuk menjangkau banyak jiwa. Ini waktunya, ini saatnya Tuhan. Kami persembahkan jiwa-jiwa kepadamu. Saatnya Tuhan, tidak lama lagi Engkau akan datang kedua kali menjemput kami orang-orang percaya. Dan kami akan menerima mahkota kehidupan. Kami akan menerima mahkota yang dijanjikan oleh Engkau Tuhan. Yang ada di hati kami adalah jiwa-jiwa, jiwa-jiwa terus Tuhan. Maka ketika kami mempunyai hati jiwa-jiwa, kami percaya Engkau peduli dengan hidup kami. Engkau sangat peduli buat hidup kami. Kami tidak pusing dengan segala masalah, persoalan di dunia ini Tuhan. Kami sangat percaya, sangat yakin kepadamu bahwa Engkau sanggup mengerjakan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih peneguhan daripada Engkau. Roh yang terus menyala-nyala, roh yang semangat untuk kami hidup melayani Tuhan, ada di hati kami, ada di hati kami. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengar suara-Mu. Berbicaralah bagi kami, urapi kami, bungkus tutup dengan darah anak domba, sehingga kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami yang tidak layak dijadikan layak menurut kebenaran firman-Mu, dan bahkan mengamini firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah bagi kami siap untuk mendengar, dan terlebih kami disucikan dengan darah-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu, kebenaran-Mu saja Tuhan. Kalau kami terbesit pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, kuduskan kami, dan kami ingin memberikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan pakailah hidup kami sebagai alat dalam kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Tema firman Tuhan untuk hari ini adalah hidup di balik kematian. Kita baca bersama-sama. Hidup di balik kematian. Setelah kita kemarin belajar tentang satu jiwa, ya, satu jiwa nilainya berharga di mata Tuhan. Entah itu sebagai seorang pengamen, entah itu sebagai seorang pengusaha katakan, entah itu sebagai orang yang hidup gelandang, ya, tapi itu satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kalau kita ketemu jiwa-jiwa, kalau kita melihat jiwa-jiwa, hati kita tersentuh. Tuhan, berikan hamba-Mu keberanian untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Saya kesaksian saudara, saya punya buku catatan. Dalam buku catatan itu nama-nama. Tidak semua orang saya catat namanya, tapi ada kadangkala hati ini tersentuh, saya catat namanya. Ya, saya catat meskipun orang itu ya berprofesi sebagai katakan parkir, ya. Ada kadangkala profesinya yang luar biasa, tak doakan. Enggak mengenal itu siapapun. Tapi tak doakan. Saya percaya gini, saya nandur pasti ngunduh. Percaya? Saya nandur pasti ngunduh. Entah kapan waktunya, entah kapan. Ya, saya berdoa. Kalau namanya jemaat itu pasti sudah nama-nama jemaat. Nama orang-orang yang di luar artinya jemaat. Kalau saya ketemu, hati saya tersentuh.
Makanya istri saya, ini kok HP kok tahu-tahu muncul namanya Suyadi, ini sopo toh? Ya, namanya Alek tuh sopo toh? Kan di kalau di HP ada nama tanggal harian gitu loh. Tanggal harian tak tulisin namanya Alek. Alek itu pedagang bakmi yang di pasar di Tugulilin ya. Itu namanya Pak Alek. Suyadi itu penjaga parkir di Roti Probita, di roti apa? Di Singosaren ke sana tuh, roti itu ya. Kemudian ada Ani, Rizky, Bagas, Arif itu di Manahan kalau pagi mencari pemulung-pemulung dari olahraga, ngambilin sampah ya. Dia kasihan, anak-anaknya masih kecil dan suaminya tahu-tahu meninggal. Dia harus membesarkan anak-anak yang saya percaya itu tidak mudah. Setidaknya saya ikut membantu berdoa. Nah itu supaya istri saya takut. Ini siapa? Jangan-jangan nanti saya dianggap selingkuh gitu loh. Tahu-tahu ada nomor namanya Alek gitu. Ini siapa? Ini enggak, saya jelaskan kalau itu hanya saya ingat ingat, oh itu namanya ini. Sebelum saya tulis di buku saya punya nama gitu di dalam buku itu ya. Puji Tuhan, itu kebiasaan saya dari semenjak dulu. Jika banyak nama-nama yang saya terus bawa doa, entah kamu doa atau enggak masalah bagi aku. Yang saya tanamkan buat hati saya panggilannya terhadap gereja Tuhan, terhadap tempat ini, terkhusus saya punya panggilan terhadap doa. Saya yakin, kalau saya punya panggilan doa dengan kuat, saya ngomong seperti ini, saya percaya Tuhan mencatat di surga, kerinduan hati saya, setiap malam saya doa, dan setiap malam saya naikkan nama-nama itu, terus nama-nama itu. Saya penuh sukacita bangun tengah malam, berdoa. Saya percaya satu saat yakin saya akan menuai apa yang saya doakan. Satu saat. Oleh sebab itu, nama-nama itu terus saya doakan. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Hidup di balik kematian. Hidup di balik kematian itu adalah suatu, boleh katakan misterinya Tuhan. Karena kita tidak ngerti tahu persis. Tapi kita tahu dari firman Tuhan, bahwa orang yang setelah mati di dalam Tuhan, tidak ada proses yang ada di dalam hidupnya ketika dia hidup di dalam dunia ini yang kemudian tidak berlanjut, tidak. Manusia itu pada dasarnya manusia roh, punya jiwa, meskipun tubuh itu nanti akhirnya mati, dikubur, 50 tahun, 60 tahun nama kita mungkin sudah tidak ada lagi, 100 tahun tidak ada lagi, tapi nama kita tetap ada dalam buku kehidupannya di sorga. Catat itu baik-baik, nama kita terus tercatat di sorga. Tidak nama kita hilang. Generasi boleh berganti. Generasi Yosua semakin besar, papa pasti tidak ada. Generasi Yosua dan anak-anaknya semakin besar. Generasi anak-anak Yosua semakin besar, Yosua semakin tua. Itu pasti seperti itu, bergulir terus. Tapi ketika kita sadari bersama bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan, hidup kita tidak hanya sebatas 70 tahun, kalau mungkin kita kekuatan kita masih ada sampai 80 tahun, dan 80 tahun pun akan menghadapi kesulitan, kesusahan, itu sudah di dalam firman Tuhan, ya.
Kalau kita hidup menghadapi kesulitan-kesulitan apa, kita percaya nama kita sudah tercatat di buku kehidupan yang ada di sorga. Jadi bukan main-main. Ini persiapan firman Tuhan ini saya renungkan dalam-dalam, saya kembali baca, dan seru. Ini sudah 2 minggu yang lalu persiapan firman Tuhan ini. Supaya saya percaya jemaat hanya menerima saja, saya mengolahnya bersama dengan Roh Kudus. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, firman yang adalah firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging buat saya. Ketika saya sampaikan, hidup saudara akan diubahkan dalam Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya ingin rindukan terjadi bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita akan melanjutkan tema kita pada hari ini tentang hidup di balik kematian. Ada hidup di balik kematian. Artinya begini, di balik kematian itu bukan penderitaan, tetapi hidup bagi orang percaya. Yang percaya katakan, di balik kematian, modelnya mati itu banyak cara. Bisa dipanggil Tuhan secara sakit, tua, bisa tahu-tahu muda, dipanggil Tuhan dengan tetap cinta Tuhan. Yang di dalam firman Tuhan, Metusaleh itu usianya 969. Di Alkitab katakan, usia nenek-nenek moyang kita dari mulai usia 969 tahun. Anda bisa bayangkan usia itu seperti apa ya? Orang kok bisa hidup zaman itu dengan usia yang seperti itu. Tapi itu kenyataan, memang realita semakin turun. Karena dosa kembali. Dosa yang dominan dalam hidup manusia. Dosa yang terus menguasai banyak manusia. Dan kita bersyukur punya Yesus yang telah mengalahkan dosa. Sementara banyak kepercayaan lain masih bergumul kalau ada dosa ini harus dengan tindakan ini. Kita cukup percaya dengan darah Yesus yang mahal, kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Yang percaya katakan, lunas dibayar. Itu satu kebanggaan bagi kita. Itu bersyukurnya kita punya Yesus yang telah mengalahkan dosa. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa manusia harus mati? Ayo, mengapa manusia harus mati? Ya itu jawabannya tadi, dosa. Manusia diciptakan Allah luar biasa. Tidak ada ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan itu tanpa luar biasanya Tuhan. Luar biasa. Segambar dengan Allah, sudah segambar dengan Allah. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan katakan semua ciptaan Tuhan adalah baik adanya. Baik adanya. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia baik adanya, manusia ditempatkan di Taman Eden. Taman yang menurut firman Tuhan katakan, taman yang luar biasa untuk Adam dan Hawa hidup dalam keindahannya Tuhan, kasihnya Tuhan. Tapi ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis si ular tua itu menggoda lewat Hawa. Tapi terjadi Hawa mengikuti apa yang dimau oleh iblis. Akhirnya Hawa jatuh dalam dosa dan manusia telanjang dan dia merasa takut, merasa cemas di mana, hai siapa yang kamu cari? Aku mencari kamu. Ketika suara Tuhan merasa takut, gemetar luar biasa. Itulah
yang sudah bekerja dalam hidup manusia. Semua manusia berdosa, tidak ada semua manusia yang tanpa dosa. Semua manusia berdosa. Entah itu Paulus pun tetap berdosa. Yang tidak berdosa hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Dia satu-satunya Allah sebagai penyelamat hidup kita. Semua manusia telah berdosa dan setelah manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, mengapa manusia harus mati? Karena dosa. Jawabannya karena dosa. Karena dosa itulah manusia mati. Karena bujuk rayu dari kuasa iblis, manusia boleh mengikuti apa yang menjadi kemauan iblis, dan kita dibuat jatuh karena nenek moyang kita. Sudah dari sananya manusia jatuh di dalam dosa. Dan karena manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu membawa efek hidup yang luar biasa, berantai sampai hari ini. Tapi kita percaya pada Tuhan. Meskipun efek dosa berantai sampai hari ini, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kekuatanmu itu adalah di dalam Tuhan, bukan di dalam siapapun. Engkau lepas dari Tuhan dan kekuatannya, engkau lepas juga dari kehidupan ini. Jangan sekali-kali tinggalkan kasih karunia, supaya engkau tidak hidup dalam kutuk dalam Tuhan, tapi hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya sungguh percaya kasih karunia Tuhan itu kuat. Kasih karunia Tuhan itu begitu kuat bagi kita. Sehingga anak-anak Tuhan hari ini saya percaya punya problem, punya pergumulan. Tapi ketika menghampiri Tuhan, hati, hidup, dan rohnya sudah datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Dari mulai di rumah sampai di tempat ini. Penyembahan itu hanya untuk alat memicu. Dan ketika alat memicu, naik pujian penyembahan. Kita hadirkan kasih karunia Tuhan yang limpah dalam hidup kita. Dan akhirnya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Pulang sehingga saudara mengalami pembebasan, mujizat-mujizat, karya-karya yang agung dari Tuhan. Itu pasti terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, mengapa manusia berdosa? Coba kita lihat lebih dahulu Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ada yang oke. Mbak Tera. Inilah buah dari sebuah kesalahan yang karena ketidaktaatan makan buah pengetahuan baik dan jahat, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang ke-3 ayat 17 dan 19. Mari. Kejadian pasal 3 ayat 17, demikian firman Tuhan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Yes. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, puji Tuhan. Tapi kita dengar firman Tuhan ini bahwa aku hidup bukan karena segala hal yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Kita hidup karena anugerah Tuhan.
Memang kalau firman Tuhan mengatakan kamu akan mengalami sakit bersalin, kamu akan mengalami, engkau akan mengalami debu kembali menjadi debu. Itu artinya kematian karena dosa awal, ya. Ujungnya manusia pada kematian. Tapi saya percaya, kalau kita dalam Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita, jalan hidup manusia itu sebuah misteri sama Tuhan. Sebuah misteri. Saya percaya sebuah misteri. Kalau kita hidup dalam jalan misterinya Tuhan, kita percaya saja. Percaya itu mahal harganya karena kita mengimani, percaya saja bahwa Tuhan bisa lakukan apapun. Tuhan bisa melakukan apapun. Percaya itu mahal, tapi kita memang gratis untuk dapat percaya. Tapi luar biasa. Saya katakan seperti ini. Saya contohkan, saya sakit. Saya percaya bisa sembuh. Keyakinan saya percaya bisa sembuh. Saya sembuh enggak? Saya sembuh enggak? Sembuh. Meskipun sakitnya itu bukan main, sulitnya bukan main. Saya percaya sembuh. Letak percaya itu luar biasa, lebih dari dokter, segala dokter. Percaya itu mahal harganya. Karena percaya itu kesaksian hidup kita, yang kita sharingkan, yang kita percayai, dan itu terjadi bagi hidup saya. Bagi hidupmu, hidup kita sekalian. Kalau engkau percaya, Tuhan memberkati hidupmu. Bagaimanapun caranya, apapun keadaannya, tetap Tuhan memberkati hidupmu. Engkau percaya, ketika engkau percaya, yakin percaya, maka segala sesuatu yang kau percaya pasti terjadi dalam hidupmu. Pasti terjadi. Saya katakan, saya lebih sudah menjadi contoh untuk hidup, bahwa percaya itu mahal. Karena percaya itu segala sesuatu yang kita yakini terjadi dalam hidup kita, itu akan kita alami. Tidak ada kurangnya, meskipun ada proses. Saya proses dalam kesembuhan, proses. Tapi prosesnya itu saya hadapi dengan indah. Didukung oleh istri, didukung oleh anak-anak, anak saya didukung oleh jemaat, mengalami jatuh. Tapi percayanya saya luruskan, tetap harus percaya bahwa Tuhan punya rancangan hidup saya yang luar biasa. Saya terus tekuni percaya. Maka yang percaya itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi dalam Tuhan mungkin itu bisa terjadi. Itulah percaya. Kita percaya pada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang mengisi segala sesuatu. Dan itu termeterai dalam hatimu. Aku percaya Tuhan. Malam ini pun kalau engkau percaya, dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidupmu. Seberat, sesulit apapun, pasti terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan, pasti terjadi dalam hidup. Mungkin lewatnya prosesnya, harus berjuang, ya, untuk menegakkan saya kembali bisa menyampaikan firman Tuhan. Istri saya, anak saya, jemaat Tuhan terus berjuang. Mungkin prosesnya juga saudara untuk mendapatkan berkat Tuhan itu luar biasa sulitnya. Harus dengan berbagai macam cara. Tapi percayalah. Percayalah. Kalau berkat Tuhan sudah waktunya untuk datang buat hidupmu. Berkat itu tidak usah kau cari. Pasti akan datang dalam hidup saudara. Yang percaya katakan, pasti akan datang dalam hidup kita. Nah, tadi sudah firman Tuhan katakan, karena kesalahan, karena dosa, manusia kena kutuk. Karena kutuk itu manusia mati.
Upah dosa adalah maut, manusia mati. Nah, matinya kita tinggal apakah kita mati binasa atau kita mati hidup di dalam kematian. Kita boleh mati, tapi kita hidup dalam kematian kita. Kita bisa berbahagia, menanti-nantikan janji Tuhan yang luar biasa. Selama kita hidup menantikan, dengar firman Tuhan, kita olah, kita percaya. Nanti kita lihat bahwa perasaan kita masih. Waktu kita sudah posisi mati, kita punya perasaan, punya apa, kehendak masih. Cuma tubuh kita sudah tidak lagi tubuh yang kita pakai sekarang ini. Tubuh yang mungkin 50, 70, 80 tahun, paling banter 80 tahun. Kita tidak pakai tubuh ini. Sudah tubuh kemuliaan Tuhan, tapi perasaannya masih seperti kita tinggal di dalam dunia. Seperti kita merasakan betapa penderitanya manusia-manusia yang tidak takut akan Tuhan. Perasaannya kita masih. Tapi kita semua yang percaya dalam Tuhan Yesus, pada waktunya ini saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang kita boleh belajar. Apakah kematian mengakhiri segalanya? Coba kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kematian mengakhiri segalanya. Dan Anda punya jawaban gimana? Anda punya jawaban apa? Tidak. Sekali lagi saya kasih jawaban, tidak. Bukannya kita merasa sok lebih dari agama lain. Orang Kristen tuh sok percaya bisa selamat gitu. Pada intinya tuh mereka iri, kok mereka dibuat janjinya Tuhan seperti itu, kok kita enggak ya? Itu kan sepertinya bahasanya seperti itu. Mereka iri dengan kita, diberikan kehidupan, pintu surga, dan di mana Tuhan berada, di situ kamu berada. Itu yang luar biasa. Dan ketika kita kembali ke Bapa, ke surga, bahwa rumah kita yang di surga. Kan ada pujian lagu dunia. Rumah kita. Itu Iwan Fals atau siapa ya? Iwan Fals ya. Rumah kita di surga sudah jadi, maka pemilik rumah itu harus kembali. Karena rumahnya sudah jadi. Kalau nanti ada saudara kita yang dipanggil Tuhan, karena alias rumahnya sudah jadi. Itu bukan ngayem-ngayemi kita. Kita yakin sekali lagi, kita yakin bahwa rumah yang di surga sudah jadi. Yang percaya katakan, itu keyakinan kita. Mahal keyakinan itu. Ya, rumah kita yang di surga jadi. Nah, kita melihat bagaimana kehidupan terus berlanjut setelah kematian. Ya, kita katakan tema ini. 1, 2, 3. Kehidupan terus setelah kematian. Kehidupan berlanjut terus setelah kematian. Ada kata-kata yang hilang ya. Kehidupan terus berlanjut setelah kematian. Kita baca bersama-sama dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Lukas pasal 16, kita akan baca ayat ini, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26 aja ya. Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai 26. Nanti Mbak Tera baca untuk kita semua, kita menyimak dan memperhatikannya. Mari Mbak Tera. Lukas pasal 16, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. 26. Demikian firman Tuhan.
Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Ya, haleluya. Kalau kita baca sampai akhir ayat yang ke-31, satu kisah yang menggambarkan orang kaya dan si Lazarus yang miskin. Dua-duanya mati. Sekali lagi, dua-duanya mati. Tapi proses kematiannya itu kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Yang Lazarus meninggalkan dunia ini dan di pangkuan Bapa, luar biasa. Dan si kaya yang hidupnya tamak, bukan berarti kaya itu tidak dilarang, kaya itu boleh dalam Tuhan. Kita boleh menikmati semua harta di dalam dunia, asal kita jangan tamak. Jangan tamak harta, tamak kedudukan, jangan kita tamak. Lebih pada kita hidup berguna bagi banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Setiap kesempatan-kesempatan yang diberikan bagi kita. Dan oleh karena dua-dua mati, dikisahkan satu mati, ada malaikat maut jemput. Ya, malaikat maut jemput dan dua-dua terpisah. Dua-dua terpisah. Dua-dua mengalami, di sini banyak diceritakan keadaan orang yang kaya. Perasaannya mulai ingat ketika punya saudara di dunia, ingat ketika dia tidak berlaku adil kepada sesama, ingat ketika dia mengalami masa-masa yang berat, ingat. Dan kesempatan untuk dia bertobat sudah tidak ada. Sekali lagi, kematian itu berarti mengakhiri semua kehidupan kita. Tinggal kita pilih mana, sorga atau neraka kita. Pilihannya kita hanya dua, mau sorga atau neraka. Nah, selama hidupnya tidak punya arti apa-apa, meskipun kaya, punya banyak harta, ya, punya banyak mungkin segala yang bisa dibanggakan dia, punya banyak segalanya. Tapi yang miskin, yang tidak punya apa-apa, hidupnya berarti. Dan hidup yang berarti itu hidup yang disukai oleh Tuhan. Kedua-duanya mati. Kedua-duanya dijemput oleh malaikat. Dan kedua-duanya mengalami masa teraniaya yang luar biasa. Sementara satu yang Lazarus di pangkuan Bapa,
Dan yang kaya di lembah yang paling dalam, sampai dia terasa tenggorokannya kering sekali. Dan dia minta supaya Lazarus itu mencelupkan jarinya, meneteskan air buat dia yang dahaga luar biasa. Ada kehidupan yang sangat jauh sekali. Jauh dari segala seperti hidup di dunia ini. Itu gambaran bagi kita. Bagaimana kehidupan setelah kematian terjadi yang seperti itu. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah hikmat. Dengan hikmat Tuhan kita ngerti kebenaran-kebenaran Tuhan. Dengan hikmat kita takut akan segala sesuatu atas hidup ini. Takut bukan berarti kita rasa ketakutan. Ketakutannya untuk dikerjakan oleh iblis. Takut berarti kita hidup waspada, berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak ngerti kematian kapan datang menghampiri kita. Kita tidak ngerti kapan. Ya, dalam hidup takut akan Tuhan itulah si Lazarus menerima mahkota, sementara yang kaya dia menerima sewajarnya, selayaknya, dia menerima aniaya yang luar biasa. Meskipun mungkin meninggalnya caranya mungkin karena orang kaya, terhormat, dikubur dengan cara layak, ditempatkan yang paling layak. Mungkin karena orang kaya, teman-temannya juga banyak, yang layak juga banyak. Sementara Lazarus, orang yang kecil, yang papa, orang yang tidak dipandang orang sebelah yang lain, mungkin dikuburnya biasa saja, bahkan lebih luar biasa, dia lebih dikuburkan dengan cara-cara yang biasa. Tapi akhir dari hidup manusia itu setelah kematian itu yang menentukan. Kita terus ada di dalam kebahagiaan kita. Orang kaya kan bahagia. Atau kita hidup di dunia bahagia, tapi menderita di surga. Menderita nanti ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, punya jemaat yang mengasihi Tuhan, yang terus gondel sama Tuhan, sampai nafas kita terakhir, ikut Yesus. Tidak dilepaskan kasih karunia anugerah Tuhan. Karena untuk sangunya saya, sangunya kita semua, yang kekal, yang sampai selama-lamanya itu, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita hari ini saya percaya hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kehidupan yang terus berlanjut. Jadi tidak mati itu selesai perkara, tapi baru selesai, baru dibukakan perkara-perkara baru. Hal-hal yang terjadi hidup selama hidup di dunia. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu, tangan, mulut, kaki. Tuhan tidak kelihatan, tapi kita lebih takut kepada Amsal 9 ayat yang ke-10, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat daripada Tuhan. Segalanya kita landaskan kepada takut akan Tuhan. Yes. Yang kedua, kita belajar kembali firman Tuhan tentang ada pemisah nyata dalam hidup setelah kematian. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ada pemisahan nyata dalam hidup setelah kematian. Kita
bisa tahu jawabannya dari firman Tuhan. Jadi kehidupan setelah kita ninggalkan dunia ini, saya percaya ada pemisahan nyata dalam hidup ini. Ya. Pertama kita belajar tentang kesadaran diri tetap ada. Tetap ada, kita punya kesadaran diri tetap ada. Betapa hidupnya waktu di dunia enak, ya, masih punya saudara-saudara, masih bercengkrama, tapi tak tahu-tahu maut datang menghampiri. Dan ketika dia tahu hidupnya setelah kematiannya, dan dia ingin memberitahukan, Tuhan tolong beritahukan kepada saudara-saudaraku, sudah tidak bisa. Karena pintu anugerah tertutup antara kematian orang yang hidup dan orang yang mati, itu sudah tertutup, tidak ada jalan celah untuk kita bisa bertemu kembali. Sudah tidak ada. Waktunya, saatnya, inilah kita harus merubah. Kesadaran diri tetap ada. Ya, kita manusia roh. Kita diciptakan segambar dengan serupa Allah, tapi manusia roh. Cuma tubuhnya tidak ada. Dan gambaran seperti apa yang manusia roh tubuhnya tidak ada? Hanya kita yang tahu nanti di surga. Kita belum mengalami, kita akan mengalami nanti setelah kehidupan. Tinggalkan dunia ini yang penuh penderitaan. Hanya kehidupan, kesadaran kita tetap ada. Kesadaran tentang diri sendiri, kesadaran tentang masa lampau kita, kesadaran tentang keadaan kita, kesadaran terus tetap ada. Jadi kalau orang meninggal, memang fisik dicubit di apapun enggak bisa. Sudah enggak terasa tubuhnya. Dan ketika orang itu meninggal dalam Tuhan, dan mulai kehidupan ditata setelah nanti dalam kematiannya. Ya, puji Tuhan, itulah maksud rencana Tuhan untuk kita belajar tentang hari kematian. Supaya kita tidak perlu takut. Anda takut enggak dengan hari kematian? Jangan ada pun yang takut. Karena kita hidup punya kasih karunia. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita semua baik. Dan Tuhan merancangkan bagi kita dalam hidup itu semua baik dalam hidup, dan bukan hanya baik dalam hidup, Tuhan memberikan buat kita untuk kita bekerja, menguasai segala sesuatu di dalam dunia ini. Itu baik. Tuhan mengatur semuanya, menyediakan semuanya. Sampai hari ini, saya percaya sampai hari ini. Orang percaya karena yakin dan percayanya diatur oleh Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, segala mati hidup kita kepada Tuhan, dan keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan mengatur semuanya untuk hidup kita. Mengatur dari hal kecil-kecil sekali. Sebab itu kalau kita berdoa, banyaklah berdoa, jangan minta ini Tuhan, minta ini. Sembah namanya, agungkan namanya, tinggikan namanya. Cukup hanya berdoa saja, darah Yesus. Saya punya keyakinan begini, bahwa saya membawa nama itu adalah panggilan pribadi atas orang itu yang diberikan oleh orang tuanya, karena cintanya kepada anaknya memberikan namanya. Mungkin orang tuanya sudah meninggal, tapi saya lanjutkan membawa nama-nama itu di hadapan Tuhan. Itu saja sudah cukup. Dan lebih daripada itu ketika saya minta darah Yesus mau kerja kayak apapun, mau yang sakit disembuhkan, mau yang kekurangan diberkati, mau yang butuh ini, saya percaya darah Yesus itu bisa bekerja segala macam cara apapun, dia bisa lakukan.
Karena dia kuasanya adalah ajaib. Jadi jangan diri berdoa. Oleh sebab itu berdoalah banyak untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Di samping engkau punya jawaban pasti diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, kemuliaan pasti terjadi bagi setiap doa-doa kita. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Kemuliaan itu pasti diberikan oleh kita. Oleh sebab itu saudara, hari ini, khotbah hari ini bukan hanya tentang hidup setelah kematian, tentang doa. Bagaimana doamu? Anak-anak Tuhan, bagaimana doamu? Saya percaya doanya tetap semangat, doanya tetap berapi-api, tidak surut sedikit pun. Kondisi-kondisi yang sekarang tambah terus doa. Karena doa itu adalah nafas hidupnya kita. Dan doa itu pasti membuka jalan. Jalan yang tertutup pasti dibukakan oleh Tuhan. Doa. Dan yang kedua, kita harus yakin dalam Tuhan. Tuhan bisa lakukan segala perkara atas hidup kita. Mati hidup kita sudah di tangan Tuhan. Ya, oke, kita kesimpulannya kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah mati kita masih punya kesadaran, bedanya kita ada di neraka atau surga. Karena itu, hiduplah seturut dengan firman-Nya dan selamatkan jiwa bagi kerajaan surga. Yang percaya katakan, amin. Selamatkan jiwa, kita terus berapi-api, mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan, ya, dengan penuh percaya diri kepada Tuhan. Dan tidak berarti kalau kita mencari jiwa harus di tempat ini, enggak. Yang penting kabarkan Injil. Kemarin Bu Gembala berbicara tentang kabarkan Injil itu bagaimana saya takut kok kalau mengabarkan Injil. Ceritakan kebaikan Tuhan. Semua pasti mengalami kebaikan Tuhan. Kalau saya tanya, mengalami kebaikan Tuhan? Mengalami kebaikan Tuhan? Ceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Saya dulunya tuh mungkin, ya kalau enggak ditangkap Tuhan, enggak diproses Tuhan, ya mungkin saya enggak tahu bagaimana. Karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Saya dulu juga gitu, kebaikan Tuhan. Saya kalau ada menginjil, ya bukan menginjil lah, cerita kepada Pak Suyuti, ya, kemudian Pak siapa lagi, saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan masalah dia terima atau tidak bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabnya Tuhan Allah Roh Kudus. Anda sudah memberitakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya. Yakinlah sesuai firman Tuhan. Kamu nabur, pasti kamu nuai. Tabur ini kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terus yang terjadi dalam hidup. Kalau engkau mengalami itu, saya yakin pelipat gandaan dari Tuhan itu akan turun bagi kita semua. Turun bagi kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diberikan pencerahan lagi oleh firman-Mu, sebagian dari firman-Mu, dan kami ingin membuka hati untuk-Mu supaya Roh Kudus bekerja lebih lagi dengan kami Tuhan. Yesus terima kasih Tuhan. Yesus terima kasih Tuhan. Yesus ajaib bagiku, tiada yang mustahil bagimu. Kau telah yang berfirman, semuanya jadi. Engkau ajaib bagiku.
Engkau ajaib bagiku. Tak ada mustahil bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau ajaib bagiku. tak ada yang mustahil bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat. Mujizat pasti ada. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan hidupku. Mujizat masih ada dalamku. Bagi kita, kematian orang percaya adalah jalan pintu masuk ke dalam anugerah Tuhan. Bagi kita. Lebih dari itu, bagi kita orang percaya, masa hidup kita bisa 70-80 tahun. Kalau kita menghadapinya dengan percaya dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, 70-80 tahun, kau akan jalani dengan kasih karunia Tuhan. Itu pun mujizat yang Tuhan sediakan. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, Sembuhkan sakitku, pulihkan. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, Hamba-hambanya yang melayani perjamuan tiada kudus, yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. sembuhkan, sembuhkan, Sembuhkan sakitku, pulihkan. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Angkat tanganmu semua. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Amin.
mujizat masih ada dalam hidupku, masih ada mujizat. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, kami dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sekat ini. Kami percaya oleh karena darah-Mu yang kami akan minum, itu menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh menghadapi hidup dunia yang berat, keras ini Tuhan. Berikan kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan, untuk kami menghadapi persoalan masalah apapun. Dan kami percaya dengan cakapnya dari Tuhan, kekuatan Tuhan, kami bisa menghadapi apapun. Tuhan, tubuh-Mu, darah-Mu kami akan minum dengan penuh percaya. Oleh karena kuasa darah-Mu yang kudus dan yang suci, kami semua pasti mempunyai kehidupan yang kekal. Pasti mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya minta jemaat saja naikkan pujian. Dari awal pertama kita sampai ref bagian akhir kita jemaat saja naikkan pujian. 1, 2, 3. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terus naikkan pujian. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu berikan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku.
Karena salibmu ku hidup. Angkat roti kita. Karena salibmu, ini adalah salibmu Tuhan. Ini salibmu Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saya ingin bertanya bagi jemaat Tuhan, apakah engkau percaya roti dan anggur ini adalah lambang dari kuasa tubuh dan darah Yesus? Amin. Apakah engkau siap untuk terima mujizat Tuhan? Saya katakan sekali lagi, apakah engkau siap terima mujizat dari Tuhan? Percayamu itu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Kita percaya, kita yakin, kita menjadi berkat bagi banyak orang ketika kita makan. Bukankah roti yang padanya kita naikkan syukur, kita semua ada dalam satu persekutuan, yaitu dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Kita makan dengan percaya. Mari kita dalam hati kita bersyukur kepada Tuhan sambil kita menyembah bahasa roh. Karapa kata kasih kina kata kala kata-kata. Angkat itu roti, angkat itu anggur dengan tangan kanan kita lebih atas. Kikaka kata kala pakata. Hunamu kita kala makata kasih. Hinakala kata-kata kasih. Inana lama lama ya naso, kinana lama 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 ya ma. Sembah, sembah, sembah Dia sampai hadiratnya memenuhi engkau. Kinana lama 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 ya. Enana lama ya mayo. Kinana lama 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 ya. Malam Jemaat dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBP Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita menaikkan syukur, bukankah semua itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Yesus? Yang percaya katakan, yang percaya katakan, Amin. Minumlah dengan percaya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Murah kata kasih, hina kata kara kasih, kina lama-lama so, sampai iman menjadi kenyataan.
Anda tetap percaya, Anda tetap yakin. Terjadi. Apa yang kau percaya terjadi. Jangan pakai pikiran kita, pakai penyembahan kita. Mungkin meskipun sukar menurut manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betapa bahagianya hidup percaya kepada Engkau. Ada jaminan keselamatan dalam Tuhan. Dan kami semua yang hidup, meskipun kami hidup, tidak untuk selamanya kami hidup. Tapi kami hidup untuk kehidupan yang kekal, yang kami akan hadapi, jalani setelah kami mati. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Selama masih di dunia, kami harus berjuang Tuhan, untuk mewujudkan karya-karya Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Tuhan, buat anak-anak-Mu berhasil. Jangan mempermalukan Tuhan, buat berhasil hidupnya. Anugerah dan kekuatan Tuhan yang lipat kali ganda terus terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, kami mengakhiri firman pada malam hari ini, tapi biarlah karya pekerjaan Roh Kudus-Mu terus terjadi bagi hidup anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Yang percaya katakan, Amin. yang percaya katakan, Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan, kita akan akan Yesus ajaib, Tuhan kasihnya ajaib bagiku. Kunci. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Amin.
sampai bumi berlalu dan habislah tenagaku. Yesusku, Yesusku, ajaib bagi. Sekali lagi katakan, tak berubah kasih setianya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah tenagaku. Yesusku, ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku, Ajaib bagiku. Angkat kedua tangan kita. Undurlah dari tempat ini, kembali ke hidupanmu, kembali kepada keluargamu, kembali kepada masyarakat, dan ketika engkau kembali, kasih Tuhan menyertai engkau. Berkat dan kemurahan Tuhan menyertai engkau. Engkau dijaga, dilindungi oleh Tuhan dari sakit penyakit. Engkau dibungkus tutup dengan darah Yesus. Hidupmu berarti apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena kasih karunia, anugerah-Mu yang teramat sangat besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati dalam berkat anugerah Allah, Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin, 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 amin.